Timnas Brasil kini sedang berjuang membangkitkan kembali kejayaan sepak bolanya setelah bertahun-tahun dihantam hasil buruk. Kekalahan demi kekalahan membuat CBF akhirnya muak dan mulai meninggalkan prinsip lamanya. Demi perubahan, federasi bahkan menunjuk Carlo Ancelotti, pelatih asing yang dulu dianggap tabu. Tak hanya dipanggil, Ancelotti juga bahkan diberi berbagai fasilitas mewah sebagai bentuk kepercayaan penuh dari CBF. Sebagai gantinya, ia cuma diminta satu hal, bawa pulang trofi Piala Dunia. Don Carlo bahkan dikabarkan akan memanggil kembali Neymar dan Casemiro, hingga Anthony demi misi ini. Starting 11 Moment kali ini membahas Brasil yang bertaruh besar dengan memanjakan Ancelotti, serta pemanggilan 3 bintang yang sempat terbuang. Seperti apa ceritanya? Simak selengkapnya. Setelah meraih gelar juara dunia kelima pada tahun 2002, Timnas Brasil mengalami kemunduran yang signifikan dalam kancah sepak bola dunia. Prestasi yang sempat menjadi kebanggaan nasional mulai meredup seiring dengan inkonsistensi performa Seleção di turnamen-turnamen besar berikutnya. Dalam 2 dekade terakhir, Brasil tak lagi menjadi kekuatan yang ditakuti, sebagaimana era Pelé, Romario, Ronaldo, atau Ronaldinho. Alih-alih menambah koleksi trofi, mereka justru berkali-kali tersingkir lebih awal bahkan dari turnamen yang digelar di tanah airnya sendiri. Tim yang dulunya dikenal sebagai kolektor trofi kini lebih mirip seperti pemimpi. Banyak mimpi tapi tak sanggup diwujudkan, Brasil justru tambah merana. Kekalahan demi kekalahan datang menghampiri mereka, membuat Seleção tak lagi menakutkan. Puncak kehancuran Timnas Brasil terjadi pada tahun 2014, saat Brasil menjadi tuan rumah Piala Dunia. Harapan besar publik tuan rumah berubah menjadi mimpi buruk setelah kekalahan memalukan 1-7 dari Jerman di babak semifinal. Kekalahan tersebut bukan cuma memalukan, tetapi juga menghinakan tanah Brasil. 8 tahun kemudian, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, Brasil juga kembali gagal melangkah jauh usai tersingkir lewat adu penalti melawan Kroasia. Kondisi ini jelas membuat Konfederasi Sepak Bola Brasil atau CBF merasa gusar dan akhirnya mengambil langkah serius untuk mengevaluasi sistem dan strategi yang selama ini diterapkan. Demi mengembalikan kejayaan Seleção, CBF mulai membuka pintu untuk segala kemungkinan, termasuk mendatangkan pelatih asing. Sebuah langkah yang dulunya dianggap tabu. Tradisi panjang bahwa hanya pelatih lokal yang layak memimpin Brasil mulai dikompromikan demi satu tujuan, mengembalikan Brasil ke puncak kejayaan sepak bola dunia. Saat Brasil terpuruk dalam hasil buruk demi hasil buruk, takdir seolah memberikan secercah harapan lewat konflik internal yang terjadi di klub raksasa Eropa, Real Madrid. Pelatih legendaris mereka Carlo Ancelotti saat itu tengah menghadapi tekanan akibat kegagalannya di berbagai kompetisi bersama Los Blancos. Situasi ini membuat masa depan sang pelatih di klub ibu kota Spanyol menjadi tanda tanya besar. Tetapi membuka peluang besar bagi Madrid untuk melancarkan pendekatan lebih brutal. Brasil sejatinya telah lama membidik Ancelotti sebagai kandidat pelatih sejak 2022, tepat setelah Tite mundur usai kegagalan di Piala Dunia Qatar. Namun saat itu Ancelotti menolak tawaran tersebut karena masih ingin melanjutkan kiprahnya di Real Madrid. Kini dengan kondisi Madrid yang kurang harmonis dan tekanan terhadap Ancelotti yang meningkat, Brasil pun punya kesempatan untuk kembali mencoba membujuk pelatih yang dijuluki pelatih terbaik di dunia itu. Melansir dari CNN Indonesia, usai melewati negosiasi panjang, Ancelotti pun dikabarkan setuju untuk menangani timnas Brasil. Dirinya akan mulai bertugas pada musim depan sebagai persiapan menuju Piala Dunia 2026. Keputusan ini menjadi sinyal bahwa Brasil tak lagi bermain-main dalam membangun tim. CBF bahkan rela menggaji Ancelotti sebesar 7,5 juta euro atau sekitar 138 miliar per bulan. Jika dirinci itu berarti Don Carlo menerima bayaran sekitar 4,6 miliar rupiah per hari. Selain gaji besar, fasilitas mewah pun tak lupa disiapkan. CBF menyediakan apartemen eksklusif di Rio de Janeiro bagi Ancelotti, serta kebebasan untuk menyewa pesawat jika ingin pulang ke Italia. Langkah ini tentu menjadi perjudian besar karena Ancelotti belum pernah melatih tim nasional sebelumnya.
Namun dengan reputasi dan segudang pengalamannya, Brasil menganggap bahwa tangan dingin Don Carlo bisa menjadi solusi untuk mengangkat kembali martabat Seleção di pentas dunia. Begitu dikonfirmasi bakal melatih timnas Brasil, Ancelotti dikabarkan langsung menyusun rencana besar untuk mereformasi skuad andalannya. Salah satu gebrakan yang paling mencuri perhatian adalah niatnya untuk memanggil kembali beberapa pemain senior yang selama ini dianggap telah lewat masa keemasannya. Langkah ini dianggap penting demi membangun kembali mental juara yang sempat hilang dari tubuh Seleção. Salah satu nama yang santer disebut adalah Casemiro, gelandang bertahan Manchester United. Casemiro bergabung dengan MU pada tahun 2022 dengan nilai transfer mencapai 88 juta dolar AS atau sekitar 1,42 triliun rupiah. Di musim perdananya ia tampil solid dan menjadi andalan di lini tengah. Namun musim 2023-2024 menjadi periode sulit bagi Casemiro. Penurunan performa serta isu transfer membuatnya nyaris terdepak dari skuad utama. Namun di bawah pelatih Ruben Amorim, Casemiro kembali menunjukkan kelasnya, termasuk mencetak gol penting di semifinal Liga Eropa melawan Bilbao. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Ancelotti tetap menaruh kepercayaan besar pada Casemiro karena kepemimpinannya di lapangan. Gelandang berusia 32 tahun itu terakhir kali membela Brasil pada tahun 2023 dan sempat menjabat sebagai kapten. Dengan 75 caps dan 7 gol internasional, Casemiro dinilai memiliki pengalaman yang sangat dibutuhkan untuk membimbing generasi muda Brasil yang masih minim jam terbang. Selain Casemiro, nama Neymar juga dikabarkan akan kembali mengisi skuad utama. Meski sempat diterpa cedera dan kontroversi, Neymar masih menjadi ikon sepak bola Brasil. Ancelotti mengenal baik sang penyerang sejak masa-masa mereka di La Liga dan percaya bahwa Neymar masih punya banyak hal untuk diberikan kepada tim. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 diyakini bisa menjadi motivasi tersendiri bagi para pemain muda. Sementara itu, Antony yang kini bermain untuk Real Betis juga menjadi sorotan. Penampilannya yang konsisten di La Liga membuat Ancelotti mungkin mempertimbangkan untuk memberikan tempat dalam skuad utama. Meski sempat tak mendapat panggilan sekitar 1 tahun, Ancelotti percaya Antony masih punya banyak potensi untuk berkembang. Meski telah menyusun berbagai rencana ambisius, jalan Ancelotti bersama Brasil tentunya tidak akan mudah. Statusnya sebagai pelatih top dunia tidak serta-merta menjamin keberhasilan di level timnas. Apalagi ini adalah kali pertama Don Carlo menangani tim nasional yang tentunya memiliki tantangan berbeda dibandingkan dengan klub. Frekuensi pertemuan yang terbatas dan dinamika pemain dari berbagai klub menjadi kendala tersendiri yang harus diantisipasi. Brasil, sebagai negara dengan sejarah sepak bola paling kaya, juga memiliki ekspektasi publik yang sangat tinggi. Tekanan untuk langsung memberikan hasil maksimal akan selalu membayangi. Bagi Brasil, agar sistem yang dibangun bisa berjalan optimal, Ancelotti jelas perlu diberi waktu. Adaptasi dengan ritme dan kultur tim nasional menjadi krusial, agar sang pelatih bisa mengeluarkan potensi terbaik skuad yang ada. Namun begitu tak bisa dipungkiri juga bahwa waktu terus berjalan. Piala Dunia 2026 sudah di depan mata dan persiapan harus dilakukan secepat mungkin. Jadwal pertandingan, pemilihan pemain, hingga uji coba internasional menjadi bagian dari fase krusial yang akan menentukan arah perjalanan Ancelotti bersama Seleção. Dengan waktu yang terbatas, setiap keputusan harus dipikirkan dengan matang dan tidak boleh ada ruang untuk kesalahan. Ujian besar kini ada di depan Brasil yang akan menentukan apakah mereka mampu kembali berjaya atau terus tertinggal dari negara-negara lainnya. Bagi CBF dan seluruh pendukung setia Seleção, ini jelas sebuah pertaruhan. Demikian Football Lovers pembahasan singkat mengenai Brasil yang memanjakan Ancelotti, meskipun belum pamer prestasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah memanjakan Ancelotti ini merupakan perjudian? Apakah kembalinya 3 bintang terlupakan juga akan mengangkat pamor Brasil? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka videonya, share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.